CV dari Ustadz Firman saya bacakan supaya teman-teman juga bisa memahami background beliau secara langsung. Haji Firman Muhammad MSc, tanggal lahir Palembang 27 Februari 1972, keluarga 1 istri dengan 4 anak, jabatan Direktur Utama Makfiroh Travel, Ketua Umum Ampuri periode 2020-2024, pendidikan 8692 di Pondok Modern Pondok Modern Gontor, 9394 Fakultas Syariah dan Hukum Al-Azhar Kairo, 95 2000 S1 S2 Fakultas Ekonomi International Islamic University Islamabad, Pakistan. Tentu saja kami berharap nantinya Ustadz Firman bisa menjelaskan kepada kami semua di sini yang hadir bagaimana sejarah perkembangan dan apa tantangan terbesar dari Makfiro sehingga akhirnya bisa sampai pada titik yang spektakuler ini. Apa saja scale up yang sudah dilakukan gitu kan, tantangan terbesar apa saja, dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Emnis tadi, kiat-kiatnya apa saja sehingga bisa berkembang sedemikian besar, sedemikian memberikan dampak yang luar biasa kepada umat. Silakan Ustadz Firman, waktu dan tempat kami persilakan. Jazakallah, terima kasih banyak Ustadz Luqman Hakim Arifin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Suatu kebahagiaan bagi kita di bulan Ramadan ini dapat berjumpa dengan guru kita Bapak Nur Syahid selaku Ketua Umum PP IKPM Gontor. Tadi barusan juga memberi sambutan selaku Pemimpin Umum Majalah Gontor, Ustadz Dr. Emnis Anwar. Beliau ini adalah Ustadz kita dan kami di Ampuri, beliau adalah salah seorang Dewan Penasehat di DPP Ampuri. Tentu yang terhormat moderator Ustadz Lukman Hakim, serta para kiai, para asatidz yang hari ini kita sama-sama sharing sebuah tema besar, dan saya kira perlu kita apresiasi Majalah Gontor berkolaborasi dengan Forbes, berharap dua kekuatan Gontor ini bisa mewarnai dunia dan lebih banyak untuk kebaikan khususnya bagi komunitas kita. Gontor dan Forbes punya amanat untuk bagaimana semangat usaha wirausaha itu dapat berkembang dengan baik di antara alumni Gontor. Tema hari ini adalah bisnis dan dakwah. Kalau disusun dua kalimat ini di Makfiro, ini pas sekali para asatidz sekalian. Jadi kita sebagaimana seluruh alumni tentunya sama-sama biasa mengikuti ritme, menikmati setiap waktu di Gontor. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar adalah pendidikan. Dan itu belajar di Gontor adalah belajar kehidupan. Artinya kita mendapatkan seluruh bekal untuk hidup kita, dan mulai ketika selesai menjadi alumni kita masukin dunia-dunia baru, masuk dunia kuliah, menyelesaikan dunia kuliah, masuk dalam usaha lain sebagainya. Tentu secara umum kita banyak terpengaruh dengan Gontor tentunya, karena kita 6 tahun dididik dengan Pancajiwa Pondok sangat mempengaruhi kita. Kekuatan kita adalah keikhlasan. Seluruh alumni Gontor punya jiwa keikhlasan yang sangat luar biasa. Dan saya pribadi melihat bahwa keikhlasan inilah yang memberi keberkahan bagi kita. Karena ajaban diambil mukminin, bahwa seluruh suatu hal yang sangat takjub dari seorang mukmin, kalau itu bahagia dalam nikmat dia syukur, kalau dapat musibah dia sabar. Nah, jadi kalau seandainya ditanya dari mana start kemampuan bisnis kita dalam travel, sebetulnya dari start bagaimana keikhlasan kita. Biasa Ustaz Lukman, hampir mayoritas pelajar di Timur Tengah modalnya itu menjadi mutawif. Mutawif ya. Jadi mutawif. Iya, jadi mutawif. Raja dorong apa randu. Betul. Cuman membedakan mungkin di tahun 90-an dan tahun 90-an khususnya, mayoritas alumni itu selalu masuk dalam lingkaran mutawif saja atau langsung menjadi pembimbing saja. Nah, kami di Makfiro mungkin karena background orang tua, mungkin Ustaz Lukman, karena kami ini pedagang dan anak pedagang. Jadi kami ini hidup di tengah pasar. Jadi memang memahami betul ada kemampuan ekonomi kita adalah dari hasil berdagangnya orang tua.
Jadi hidupan kami selama 6 tahun di pondok adalah masuk di pondok, setiap libur karena kita di Sumatera, kita tidak pulang. Karena tentu dulu itu kan tidak mudah untuk pulang dengan liburan Ya, 10 ya hari. benar. Namun kalau bulan Syawal, Ramadan sampai Syawal 40 hari kita pasti pulang. Dan kita tidak pernah kemana-mana. Kita turun, berembuk bersama, semuanya mendukung, berkreativitas di pasar. Mendukung suksesan orang tua. Jualan apa itu, Ustaz? Dagang di pasar. Sampai masuk Oh, bahan. Tapi subhanallah itulah yang membentuk jiwa bisnis kita sebetulnya. Karena kan semua bisnis itu bermula dari pasar. Utsman bin Affan pun aja bermula dari pasar menjadi iya, 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 konglomerat. iya. Ya. Semua juga agak sukses itu dari pasar. Jadi jiwa itulah. Nah, ketika kita sudah selesai kuliah, kita melihat saya pulang tahun 2000, saya punya abang. Jadi kalau mau diceritakan, kami ini adalah keluarga Gontor mutlak. Jadi kami bertujuh semuanya adalah alumni Gontor. Alumni Gontor, Masya Alumni Allah. Gontor. Kakak tertua kami, Dr. Ahmad Hatta, itu tahun 88 Gonsu. Tahun 88. Kemudian saya 92, dan ada 3 adik laki-laki saya juga di Gontor. Dan yang perempuan waktu itu belum ada mantingan. Makanya kami mengirim 2 adik perempuan kami di di Sumeneb, apa namanya? Oh, Alamin. Al-Amin, Sumeneb. Jadi sebenarnya Gontor semuanya. Nah, cuman kami mungkin keluarga kami tidak terkenal, tidak artisnya Bani siapa yang dikontrolkan, siapanya kan Bani Arsyad, Bani siapa kan disebut Bani. Tapi alhamdulillah kita nggak disebutkan Baninya, nggak ketahuan, bahkan agak jauh-jauh jaraknya sedikit. Nah, jadi semangat kita di sana pertama adalah mungkin karena kita ini ikhlas sekali, Ustaz Lukman. Jadi ketika kita menjadi mutawif, sekalinya pribadi hanya sekali menjadi mutawif tahun 2000 waktu itu. Jadi terakhir sebelum pulang dari kuliah, saya sempatkan haji menjadi mutawif. Qadarullah sana sangat ikhlas, saya dimanfaatkan untuk melakukan semua hal oleh bos travelnya. Dengan tanpa ada pengalaman sebelumnya pernah menjadi mutawif. Nah, saat itulah saya kira saya dimanfaatkan. Tapi kita kan anak Gontor tidak pernah merasa dimanfaatkan orang. Kita ikhlas. Iya, benar. Ikhlas saja. Tapi rupanya itulah ilmu yang diberikan kesempatan kita belajar bisnis travel. Pada tahun itu masih sangat sedikit alumni yang berkecimpung secara profesional ya. Rata-rata masih tetap menjadi pembimbing. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak alumni Gontor punya travel, punya izin resmi. Cuman dari awal kami dengan abang kita Ustaz Hatta, kita selalu punya prinsip yang namanya usaha legal formal harus diutamakan. Makanya kami termasuk yang pertama yang memiliki izin sebagai PPU dari alumni Gontor. Mungkin ada berapa senior yang lain, tapi kami termasuk yang pertama. Tahun 2001 mendirikan perusahaan, tahun 2002 kita sudah mendapatkan izin umroh, dan tahun 2004 sudah memiliki izin sebagai PIHK. Berjalan sebagaimana travel umumnya, namun karena kita ketahui bahwasanya kita tidak ada background secara keilmuan yang baik di pelayanan services sebagai bisnis yang sektor services, karena traveling itu bersektor services. Kita hanya belajar dari trial dan error dan mencoba untuk menganalisa bagaimana market berkembang, bagaimana kompetitor berkembang, lain sebagainya. Cuman kita berusaha sedari awal bahwasanya semangat kita menjalankan, membangun perusahaan ini hanya dari satu kekosongan saja masalahnya. Karena Ustaz Hatta itu sebagai pembimbing dari semenjak kuliah di Madinah melihat bahwasanya haji khusus itu atau dulu haji plus hanya diidentik dengan kalimat bahwa mereka berangkat haji karena mereka punya uang. Ya kan? Sehingga terkesan mereka itu memberi kenyamanan dalam perjalanan. Dan hampir mayoritas travel haji PIHK pada saat itu pendekatannya adalah pendekatan kenyamanan, tidak pendekatan daripada tujuan daripada perjalanan ibadah haji itu sendiri. Haji itu sendiri. Ya, makanya Nabi memberikan nama usaha kami ini dengan maghfirah. Maghfirah itu adalah tujuan daripada perjalanan ibadah haji. Karena di antara doa untuk Allah maghfirlil hujjat waliman staghfarolahu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang berhaji dan siapa yang diminta ampunkan dalam perjalanan, ya, doa yang dipanjatkan untuk minta ampunkan. Nah, itu menjadi tujuan kami. Makanya kami memberi nama maghfirah. Itu menjadi target utama niat kami mendirikan perusahaan ini. Agar semua perjalanan jamaah itu betul-betul tujuannya mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu ganjarannya, tapi targetnya pengampunan dulu.
Nah, dari situlah makanya itu menjadi mainstream kita, tujuan kita, dan menjadi jalan baku dari sebuah pelayanan haji dan umroh. Dan kita berusaha untuk masuk kepada pelayanan peningkatan good services tentunya. Namun tujuan dari ibadah itu sendiri yang tidak bisa kita lupakan. Makanya di Maghfirah kalau seandainya ada jamaah yang ikut khususnya dalam kegiatan haji, ya kegiatan ilmu bimbingan itu menjadi dominan. Makanya dari kesan atau pemahaman kesan dari jamaah ketika pulang di Maghfirah itu kayak masuk pesantren kilat. Apa? Karena setiap hari ada silabus, 25 hari ada silabus, ada target pencapaian, materi-materi yang disampaikan, berkontinu dengan seluruh kehidupannya menjadi ini. Kan rata-rata begini Ustaz, jamaah itu rata-rata yang mendapatkan kemampuan ekonomi menengah ke atas, mereka agak kurang punya waktu untuk dunia akhiratnya. Mereka sangat punya waktu banyak untuk dunianya. Nah, kami di Maghfirah punya kepentingan untuk memenuhi selama perjalanan itu bagaimana mengupgrade ilmu keislamannya. Keagamaannya kita beli upgrade. Karena mereka kami yakini mengkhususkan waktu selama hari-hari perjalanan meninggalkan usahanya, meninggalkan keluarganya untuk akhiratnya. Di samping mereka harus beribadah secara sempurna, yang kedua mereka harus kita upgrade secara kemampuan keagamaannya. Makanya adalah silabus-silabus tertentu di sana. Dan itu menjadi kesan sendiri. Tapi yang menjadi sulit adalah itu semuanya biasa. Karena kita orang pondok, hal itu masalah keagamaan itu hal biasa. Yang sulit adalah masuk kepada pelayanan, yaitu perjalanan yang profesional. Nah, ini punya seni dan kita belajar sedikit demi sedikit untuk menjadi travel profesional. Intinya semua berjalan. Alhamdulillah selama ini memang Maghfirah kita harapkan kesan yang terbangun secara profesionalitas sangat baik. Kemudian puncaknya sebetulnya direkognisasi pencapaian kami dengan mendapatkan sertifikasi ya kategori A tentunya dari Kementerian Agama. Sekarang Kementerian Agama sudah bisa mengklasifikasi, kalau dulu tidak ada klasifikasi tersebut. Nah, itulah pentingnya asosiasi memberikan masukan segala macam. Namun kembali lagi ke Maghfirah, kita inginkan pertama adalah kami setelah berapa tahun usaha ini berjalan, ada rasa kesyukuran Ustadz Lukman di dalam hati. Ya Allah, ya Rabb, Engkau berikan kami rezeki dari sumber di mana kegiatan bisnis ini tidak akan ada putusnya sampai kiamat. Ya kan? Nah, kita hanya berpikir dan alhamdulillah banyak cukup secara materi berkahnya cukup baik Ustaz. Secara materi berkahnya cukup baik buat keluarga, buat anak-anak, buat segala macam. Nah, setelah 15 tahun barulah kami terpikirkan, apa yang kita inginkan dengan pencapaian yang ada. Makanya kami bersyukur Ustaz Lukman, tadi saya ceritakan kami adalah Maghfirah family, Gontor family. Keluarga Gontor sekali, pendidikan kita satu. Jadi kalau seandainya dalam ketentaraan itu memang kita satu sikap sebetulnya. Makanya mudah sekali. Value-nya udah sama ya, pengalamannya sama, enak menggerakkannya ini. Betul, karena abang kita Ustadz Dr. Hamad Atta sebagai anak tertua, kakak tertua, membimbing kami dengan baik ke adik-adiknya dan dipakai dalam bisnis. Jadi Maghfirah ini memang berdiri dari travel, kemudian berkembang dengan beberapa jenis usaha lain yang semuanya dalam keluarga adik-beradik saja. Makanya dari tadi dikenalkan Ustadz Ahmad Atta sebagai CEO Maghfirah Group karena beberapa usaha. Saya menjadi CEO di travel haji dan umrohnya. Dan haji dan umrohnya cikal bakal dari seluruh bisnis-bisnis yang ada, jadi berkembang dari tadi. Jadi lebih dulu penerbitannya atau travelnya, Ustaz? Travelnya dulu. 2001 travel, kalau nggak salah penerbitan 2004 masuk di sana. Dan begitu juga usaha-usaha yang lain. Nah, sebagaimana kita ketahui, semua berkah dunia yang didapatkan ini kan dari haji dan umroh. Ini dari Ka'bah. Ini kita artikan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bercoba kan kita banyak sekali ditanamkan nilai-nilai tentang kebaikan di Gontor, bahwa menjadi pendidikan, tetap menjadi guru dan sebagainya. Setelah 15 tahun kita rembuk. Tapi sebelumnya saya sedikit cerita sebelum masuk ke sini, saya cerita tentang isu. Jadi dulu awalnya kami hanya berpikir yang tadi saya kembali, kami berpikir bagaimana usaha ini tetap berkelanjutan. Bagaimana sistem bisnis itu autopilot. Masih. Ya kan? Autopilot.
Dan itu membuat kenyaman karena selalu didengungkan, Ustaz Lukman, dimanapun. Anda Iya. menjadi pengusaha, tapi Anda terikat, kaki Anda terikat, Anda tidak Iya, punya iya. untuk menikmatin. Benar-benar itu benar. Nah, karena background kita pesantren, walaupun kita pendidikannya adalah ekonomi di kita kadang-kadang tidak mendalami banyak. Tapi alhamdulillah berkat banyak diskusi dengan beberapa orang khusus lain sebagainya, Ustaz katanya, kalau seandainya Ustaz mau ini menjadi panjang, jadi kata-kata pengalaman kita di seluruh bisnis adalah figuritas orangnya. Ustadz Hattanya, sayanya, ketika kita tidak ada orang yang bisa melanjutkan sama dengan itu. Nah, kami terpikir solusinya adalah ISO. Bukan ISO TBK itu, saja ya? ya, makanya kami termasuk travel haji umroh pertama, Ustaz. Jadi kedua setelah Ampuri. Jadi kayak sudah di Ampuri menjadi pertama, yang kedua adalah Maghfirah. Yang untuk mendapatkan ISO itu ya? Betul, yang kedua adalah Maghfirah. Untuk memastikan turnover, kelas keterlanjutan usaha ini jelas semuanya. Dan ini perlu saya kira semua teman-teman yang pengusaha, mari kita sama-sama mendapatkan ISO itu untuk memudahkan sistem autopilot dan sebagainya, yang memastikan bahwasanya setiap orang punya kewajiban yang terstruktur dengan SOP-nya. Targetnya adalah KPI. Nah, itu jadi bisa berjalan sendiri, monitoring sendiri. Bahkan dalam kasus-kasus kesalahan itu ada ada punishment sendiri di sistemnya sudah. Artinya kita tidak perlu banyak takut hanya monitoring saja. Ke depan sudah jelas setiap satu hal siapa yang mengerjakannya, siapa yang membackup-nya, selainnya sudah terbagi. Bahkan yang menarik Ustadz Lukman, saat ini kan kita tahu bahwa perkembangan usaha ini, travel ini berkembang sekarang lebih dari 2.300 travel. Luar biasa. Ya, satu-satunya usaha yang mati suri tapi izinnya berkembang dengan banyak. Jadi sebelum pandemi ya. 1.300. Waduh. 1.300. Sekarang 2.300, Dad. Sekarang 2030. Sudah lebih dari 700 travel baru izin. Nah, sudah banyak. Dan saya juga bahagia sekali, Ustaz, sudah banyak alumni kita. Sebetulnya kalau kita mungkin banyak travel-travel lain yang baru tapi lebih cepat perkembangannya. Saya juga takjub. Tapi begitulah. Yang muda itu selalu inovatif. Yang tua itu tapi bagaimanapun ya. Tapi yang menarik yang jelas memang kunci kesuksesan dalam ibadah ini adalah amanah. Benar. Karena bisnis ini dibangun dengan trust. Ustaz, kalau kita tidak bisa menjaga amanah luar biasa. Jamaah itu membayar 6 bulan sebelum dia pakai uangnya. Benar. Bahkan haji itu lebih berapa tahun sebelum dia pakai uangnya. Nah, hampir seluruh travel yang gagal ya, yang gagal menjalankan amanahnya itu gagal dalam menjalankan usahanya dan gagal tutup gulung tikar. Kenapa? Karena ini hanya dari amanah ini hanya jamaah itu menyerahkan uang, konsepnya bukan beli, tapi mengamanahkan uangnya untuk diberikan pelayanan sesuai dengan komitmen. Dan di Maghfirah kami selalu punya kata kunci, tidak ada yang namanya profit kecuali jamaahnya sudah diberikan semua haknya. Diberikan pelayanan sesuai dengan komitmen, diberikan semua kewajiban-kewajiban, kalau sisa itulah menjadi rezeki kita. Kalau tidak, semua proses bisnis ya. Betul. Nah, di dalam hal ini kami tetap tradisional, Ustaz. Ketika kami menjalankan haji, semua uang itu dibawa. Karena amanah itu tadi. Jadi ketika dalam perjalanan, apapun yang terjadi harus bisa ditutupin, harus kita selesaikan kendala-kendala itu. Dan alhamdulillah itulah yang membuat berkah kami lihat. Nah, kembali lagi ke hal yang lain setelah kita bicara tentang sustainabilitas usaha, masuk ke ISO, itu menjadi kunci. Kenyamanannya kita bisa melakukan banyak inovasi. Kantor bisa berjalan sendiri, yang penting monitoring kita tetap ketat, ya kan? Reward dan punishment-nya kita lakukan, pencapaiannya dengan targetnya menjadi ketentuan kita sepakati, dan kita betul-betul motivasi mereka untuk sesuai dengan capaian targetnya dan sebagainya. Nah, setelah 15 tahun kesadaran bahwasanya kita terlalu dalam bisnis. Jangan sampai kita lupa tujuan kita adalah lillahi ta'ala. Dan kita menyadari apa yang kita dapat dari semua hasil usaha haji dan umroh ini adalah dari Ka'bah. Ka'bah itu dari Allah. Kita coba untuk kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu maka tadi tahun 2016 kita mulai membuat kesadaran diri. Semoga tabungan 15 tahun ini kita manfaatkan untuk pendidikan. Karena yang paling enak kalau investasi kan pendidikan. Sebagaimana para pendiri Gontor ini kan investasi pendidikan. Mungkin dulu wakafnya kan tidak besar, tapi wakafnya sekarang sudah luar, pesantrennya luar, alumninya sudah kemana-mana.
Iya, Makanya iya. kita coba juga karena kita alumni Gontor, tentu kita akan masuk ke pendidikan. Makanya kita mencoba memberi lahan, berapa lahan kami coba beli dengan dana yang ada 15 tahun 40 dalam hektar. Di tabungan. mana itu, Ustaz? Luar biasa Nah, itu. lokasinya itu di Caringin Bogor, Ustaz. Di Caringin Bogor. Hmm. Jadi kalau kita dari Jagorawi, ya kan, Ya. sampai ke Bogor ke arah puncak, lanjut ke tol Sukabumi. Hmm. Keluar pintu pertama Caringin ke kanan sebelum Lido. I see. Ya, 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 ya. Ini lokasinya Ustaz luar biasa indah sekali, Ustaz. Iya, Padahal iya. simpel saja Ustaz. Kita sudah banyak beli lahan tempat bahan. Kita ada beli di Jasinga, ada beli berapa tempat dan segala macam. Ada satu pemikiran itulah karena hasil diskusi Ustaz. Yaitu Gitu ya. Ustaz, kalau mau bangun pondok lembaga pendidikan, yang problem itu ada biaya listrik, harus nyiapin AC. Ya, suasana pendidikan yang enak itu adalah daerah yang dingin, nyaman, Dingin. duduk dan Iya, sebagainya. benar. Itu saja Ustaz, simpel saya sebetulnya. Hmm. Qadarullah kami punya keliling ketemu daerah Caringin dan ada area di sana sekitar 7 hektar. Tahun 2016 berkembang nih. Jadi lokasinya di bawah kaki Gunung Pangrango. Kalau Masya tadi kita lihat Allah. indah Ya, sekali, bagus sekali silahkan itu. di googling di sana. Hmm. Dan memang baru karena baru 2016 sampai 2023 nih. Cuman cara konsep pendidikan, pertama adalah itu tadi, kami mengembalikan ini lillahi ta'ala hanya untuk kepada Allah. Ya, bahasanya Masya kalau Allah. bahasa simpel Ustadz, uang yang terkumpul dari tabungan 15 tahun kita ini nggak banyak. Kita dengar banyak orang-orang kaya di Eropa sana yang mewakafkan uangnya miliaran dolar, bukan juta dolar, Ya. miliaran dolar. Kita nggak ada apa-apanya kecil untuk itu. Tapi paling tidak kita ingin bersama dengan kakak dan adik-adik dalam levelan kakak beradik ini punya tabungan akhirat. Kita berharap inilah menjadi cikal bakal ke depan. Dan alhamdulillah kita sepakati Maghfirah Travel menjadi pendukung utama berjalannya yayasan ini Maghfirah Bina Umat. Yang kita bangun pertama adalah STIPI, Sekolah Ilmu Pendidikan Islam. Kenapa sekolah tinggi ilmu pendidikan Islam? Yang kita ingin produksi sebagai lembaga pendidikan, kunci daripada sukses lembaga pendidikan tentu adalah SDM-nya. Mayoritas problem lembaga pendidikan adalah kekurangan SDM. Makanya kami membentuk SDM-nya dulu. Itu calon-calon mahasiswa yang 100% kita beasiswai. Karena mereka wajib menjadi kader Maghfirah. Oh, jadi sejak awal jadi kader ya Tadi katanya. semuanya menjadi kader karena full beasiswa. Kewajiban mereka mengamalkan ilmunya sesuai masa belajar. I see. Hanya belajar saja. Tapi kita mengkader itu. Makanya dalam 3 tahun kita mendidik, kita perlu ada lab karena 5 tahun dia sudah lulus. Makanya perlu ada labnya. Labnya adalah Milbos, Maghfirah Islamic Leadership Boarding School. Inilah kita bentuk. Jadi dalam 3 tahun dia mencoba untuk melakukan praktek mengajar lain sebagainya. Sebetulnya konsep usahanya Ustaz, sebagaimana kita ketahui semuanya, hampir dari konsep pemilikan bisnis sebetulnya kita bisa lakukan percepatan dalam melakukan amal soleh. Jadi memang kita melakukan investasi di awal karena konsep ke depan, karena kita ketahui kenapa Maghfirah harus lembaga pendidikannya, gurunya harus kita sebagaimana Gontor. Gontor sekarang kan gurunya adalah alumni semuanya. Jadi hasilnya pun kita tahu karena pengajarnya adalah alumni. Jadi targetnya juga semuanya. Nah, itu yang kita ingin bangun. Yang kedua, kita ingin mencoba merangkul bahwasanya rata-rata pesantren sekarang sudah menjadi hal yang biasa dan banyak. Bahkan pesantren elit pun banyak. Tapi sepi nilai, ya kurang, nilainya sangat kurang, kemudian visinya kurang jelas dan sebagainya. Nah, kita berharap punya visi yang kuat dengan target nilai yang kuat tentang kepondokan, dengan keilmuan kafah ilmiah yang baik. Makanya kita bangun pesantren Milbos ini. Nah, Milbos inilah yang membayar. Nah, secara bisnis terus terang kalau saya mau buka di sini, bahwasanya kita Milbos inilah yang nanti secara berkelanjutan akan membiayai itu guru-guru itu sendiri. Jadi produksi itu dari pendapatan kita di Milbos. Nah, ke depan sangat mudah sudah menjadi hitungan kita. Ke depan kita akan bisa bikin Milbos kedua, Milbos ketiga, Milbos keempat, karena hitungan bisnisnya sudah bisa kita hitung semuanya. Kita akan mendapatkan lembaga pendidikan terbaik dengan fasilitas terbaik, sebagaimana antum lihat tadi di gambar. Kita karena ini berbayar dan cukup mahal, fasilitasnya luar biasa kita siapkan. Lapangan futsalnya standarnya insya Allah lebih baik daripada futsal-futsal yang ada yang biasa kita sewa. Karena lantai futsal dan segala macam, gedung-gedungnya kita ini. Dan yang menjadi kekuatan kita yang kedua adalah bagaimana mendidik guru-guru STIPI itu tadi dengan masaih
Dan satu, kadang-kadang semua hal itu, suatu kebaikan itu dikumpul dengan kebaikan yang lain. Lain. Jika kami mendirikan lembaga pendidikan, perlu native speaker dan profesor masaih yang baik dari Saudi Arabia atau beberapa jamiah universitas yang terbaik di seluruh dunia. Di Saudi, mereka karena gerakan Saudinisasi, mereka mengeluarkan orang-orang baik itu tadi, karena mereka bukan orang Saudi. Nah, di Maghfirah kita tampung mereka itu. Makanya kita punya lebih 6, 7, 8 masaih profesor levelnya. Ya, profesor di Madinah University, profesor, bahkan ada salah satu profesor itu adalah bukan rektor, jadi bagian pendidikan di Masjid Nabawi. Dan beberapa tempat yang lainnya, luar biasa. Jadi keuntungan pertama dan native speaker-nya luar biasa. Bahasa Arabnya, Ustaz, tidak sebagaimana bahasa Arab kita, Ustaz. Bahasa Arabnya betul Arab asli. Udah lewat jauh Ustaz yang Gontor ya. Iya, apa santrinya kalau boleh tahu, Ustaz? Santrinya untuk mahasiswa sekitar 250-an, Ustaz. 250. Kalau yang santri putranya mungkin sekitar 400-an, karena setiap tahunnya menerima sekitar 100. Yang putrinya baru sekitar 70. Mahasiswinya ada sudah di dalam 3 tahun, mahasiswinya ada sekitar 150. Dan kita karena berbasis beasiswa, karena kita sangat ketat untuk menyaring, Ustaz, karena kita tidak mau investasi kita ke mereka tidak serius. Jadi orang yang terbaik yang dari awal punya niat untuk menjadi guru. Jadi psikiater segala macam, psikiatrisnya luar biasa ketat sekali. Alhamdulillah karena 100% beasiswa, hampir setiap tahun ketika buka pendaftaran yang daftar lebih dari 1.000. Yang diterima ya sekitar 80, 90, 70 begitu saja. Nah, itulah yang di Milbos. Nah, yang menarik lagi kami di Milbos, kita menginginkan bahwasannya bagaimana kadang-kadang ya artinya kita belajar, bukan berarti apa yang kita rasakan di Gontor, kalau bagi kita rasakan perlu lakukan perbaikan, ya kita lakukan di sekolah kita sendiri. Salah satunya pesantren saat ini rata-rata kehilangan figur orang tua. Ya, kita terus terang kadang-kadang kita dulu ketika sedih ya terpaksa menyimpan sendiri, ya kan, sulit dan segala macam. Makanya kita punya, karena SDM-nya produksi sendiri, Ustadz, guru kita banyak, makanya kita mencanangkan setiap 6 santri harus 1 orang guru sebagai murabbinya, 24 jam. 10 ya. Betul. Dan itu kita lakukan. Jadi tipikal kamarnya itu, 1 kamar itu ada 12 santri dengan 2 orang murabbi 24 jam. Itulah yang akan menjadi murabbi secara kesantriannya. Sedangkan secara pendidikan resminya tentu ada ustadz-ustadz lain yang penguasaan kafa ilmiahnya, ilmunya di seluruh bidang pengajarannya tentu mereka disesuaikan. Jadi intinya simpel saja, kita mengalir saja ke depan dan mohon doa dari antum semuanya. Kita berharap apa ikhtiar yang baik kita, baik antum semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba, Ustaz, mohon doa apa yang kita lakukan. Kita menginginkan nanti insya Allah coba belajar dari Gontor tentunya. Kita ingin juga mewakafkan apa yang ada sekarang ini menjadi untuk berkelanjutan untuk perkembangan keilmuan Indonesia insya Allah. Insya Allah luar biasa. Ini sebenarnya banyak hal yang menarik yang bisa kita tiktokan ya. Tapi karena waktu juga ya, jadi saya mungkin hanya menyelipkan 1 pertanyaan saja nih untuk Ustadz sebelum nanti saya lempar ke para peserta yang lain gitu kan. Kira-kira dari tadi yang dijelaskan ini kan tidak hanya soal travel dan juga Miblos ya, tapi juga ada penerbit. Artinya ini sudah menjadi seperti sebuah company group ya, sebuah kelompok bisnis gitu ya. Itu tantangan terbesarnya selama proses dari berdiri sampai sekarang, dari tahun 2001 sampai sekarang kan berarti sudah 22 tahun, Ustaz ya. Itu apa, Ustaz? Ya, intinya secara umum begini, Ustaz. Tantangan itu pasti ada, Ustaz. Tantangan itu selalu ada. Intinya tadi masalah keikhlasan kita dan niat kita. Tentu dalam bisnis khususnya saya sendiri yang megang travel, ya Ustaz. Kasus-kasus travel ini hampir 100% tangan Allah lah yang menguasai, Ustaz. Tangan Allah yang menguasai. Kita itu hanya melakukan persiapan planning saja. Iya saja. Jadi kegagalan dari sebuah perjalanan, biro perjalanan, nanti Ustadz Tajudin tentu akan cerita, itu karena masalah Allah saja menguji atau tidak menguji. Ya, ketika ujian itu kita lakukan, sejauh mana kita ikhlas, dan sejauh mana kita profesional amanah menjalankan.
Jadi ujian itu berefek sangat buruk atau hanya buruk. Dan apakah kita punya kemampuan untuk melayani? Hanya itu saja, Ustaz. Kalau yang namanya tantangan luar biasa, berubah-ubah. Namanya bisnis pasti ada gagalnya, ya kan? Mohon maaf, kita maksud untuk baik dalam suatu hal, misalnya contoh yang paling halnya Ustaz Lukmanul Hakim. Di Maghfirah kami punya komitmen, jika tidak mampu memberikan komitmen janji suatu hotel yang kita berikan, kita wajib melakukan upgrade. Ya upgrade. Kan? Ya. Tapi kadang-kadang bagi sebagian orang, upgrade yang kita lakukan tetap itu ada suuzonnya. Kenapa kamu mesti memindahkan saya ke hotel ini? Gitu loh. Padahal kita sudah menghukum diri kita, gitu loh. Nah, untuk membangun kesadaran ini perlu hanya hati, karena bermain hati kita mematikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling wajib adalah profesionalitas kita. Semua kewajiban kita lakukan. Contoh yang baru terjadi kemarin. Kemarin semua karena kita diampuni melakukan sosialisasi bahwasanya terjadi ketersediaan hotel di Saudi Arabia karena tingginya permintaan jamaah, betul kan? Ya. Yang kedua, terjadinya peningkatan biaya yang berlipatan sampai 300%. Itu menimpa seluruh travel, Ustaz. Ya. Tapi kembali kepada kita, apakah kita akan berjalankan amanah ini atau menyerah kepada jamaah menyampaikan bahwa kondisinya jamaah, mohon maaf, karena ini mahal, silakan untuk nambah. Jadi keributan, kepuasan, dan sebagainya. Tapi kami di Maghfirah tidak begitu. Kita berusaha mengikhtiarkan dengan kemampuan kita. Ya kan? Sehingga kewajiban kita, karena kita punya amanah, kita punya tanggung jawab bukan hanya kepada jamaah, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja sebetulnya. Walaupun terjadi musibah, alhamdulillah kasus-kasus tersebut tidak membuat kita bisnis sendiri hancur sama sekali. Yang kedua, tetap menjaga nama baik di tengah jamaah. Dan karena kita ikhlas, hati mereka juga suuzon ke kita, bukan suuzon ke kita. Dan kekuatan kita, Ustaz, terus terang, Kampung Maghfirah itu bukan kami, Ustaz. Alumni dari haji dan umroh inilah. Karena kita pendekatan kita ke jamaah itu bukan berbisnis, tapi beribadah bersama. Makanya Masya Allah di Kampung Maghfirah kegiatan alumni itu luar biasa. Mereka datang dan pergi. Makanya kegiatan-kegiatan support mereka secara finansial juga luar biasa. Support pada kegiatan-kegiatan juga. Alumni travel umroh saja, bukan alumni Gontor saja ya? Bukan, alumni travel umroh. Kita sudah punya alumni sekitar 70.000, Ustaz. Jadi silaturahmi kita dengan mereka itulah yang kita itu ya. Baik, ini luar biasa sekali. Nanti silakan dilanjut sama para peserta. Tidak cukup sebenarnya waktunya untuk mengulik satu persatu, tapi kita bisa mendengar tadi Ustadz Firman banyak sekali mengungkap isu keyword keikhlasan, hati, profesionalitas, kemudian good servicing, ISO, kerja keras, dan networking. Kurang lebih itu sedikit highlight dari apa yang beliau sampaikan, dan